Malam itu hujan turun deras. Seorang kuli bangunan bernama Rangga baru saja pulang kerja dengan tubuh penuh semen dan debu. Baru saja ia ingin masuk ke kamarnya yang sempit di belakang rumah kos, tiba-tiba pintu rumah utama terbuka perlahan. Seorang ibu kos cantik berdiri di sana memakai daster bunga tipis sambil memegang minyak kayu putih. Wajahnya terlihat pucat dan lelah. "Rangga, bisa bantu ibu sebentar?" Awalnya Rangga hanya diminta mengerokin punggung ibu kos yang masuk angin. Tapi sejak malam itu, ibu kos itu terus memanggilnya hampir setiap malam. Sampai suatu hari Rangga menemukan sebuah kamar terkunci yang selama ini disembunyikan dari semua penghuni kos. Dan saat pintu itu terbuka perlahan, ternyata, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton cerita ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Yang sudah subscribe, like dan komen semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Langit sore menggantung kelabu di atas gang melati. Bau tanah basah bercampur aroma semen memenuhi udara ketika seorang pria bertubuh tegap berjalan pelan sambil memanggul tas lusuh di pundaknya. Namanya Rangga Baskara. Usianya 28 tahun. Seorang kuli bangunan dari Garut yang baru 2 minggu merantau ke Bandung demi mencari uang untuk biaya pengobatan ibunya. Sepatu kerjanya sudah mulai sobek. Kaos hitamnya dipenuhi debu semen putih. Namun wajahnya tetap terlihat bersih dan teduh meski kelelahan jelas tergambar di matanya. Ia berhenti di depan sebuah rumah besar bercat krem dengan pagar coklat tua. Di samping gerbang tergantung papan kecil bertuliskan, "Kos Melati Indah." Rangga menghela napas panjang. Sudah hampir maghrib, sementara sejak siang ia belum menemukan kos yang cocok dengan uang di sakunya. Dengan ragu, ia mengetuk pagar perlahan. Tok tok tok. Beberapa detik kemudian, pintu rumah utama terbuka. Seorang wanita keluar sambil menyeka tangannya dengan kain kecil. Rangga sempat terpaku sesaat. Wanita itu terlihat jauh lebih muda dari bayangannya tentang seorang ibu kos. Wajahnya cantik alami tanpa riasan berlebihan. Rambut hitamnya diikat sederhana ke belakang. Daster bunga warna pastel membalut tubuhnya dengan anggun. Namun yang paling mencuri perhatian adalah matanya. Tenang, tapi menyimpan kesedihan panjang. "Iya mas." Suara wanita itu lembut sekali. Rangga langsung salah tingkah. Maaf bu, saya mau tanya kosannya masih ada?" Wanita itu memandang Rangga dari atas sampai bawah. Tubuh penuh debu semen, wajah lelah, dan tas lusuh yang tampak berat. Masih dengan senyum tipis, ia membuka pagar sedikit. "Mas kerja bangunan?" "Iya bu. Baru pindah ke sini." Rangga mengangguk. Wanita itu akhirnya membuka pagar lebih lebar. "Masuk aja dulu." Rangga melangkah pelan ke halaman rumah yang cukup luas. Beberapa pot bunga berjajar rapi di teras. Rumah itu terlihat bersih, tapi suasananya terasa terlalu sepi. Tak ada suara televisi, tak ada suara anak kecil, tak ada obrolan keluarga seperti rumah pada umumnya. Wanita tadi berjalan lebih dulu sambil berkata pelan, "Nama saya Nayandira." Rangga sedikit terdiam mendengar nama itu. Unik sekali, kalau mas. "Rangga bu. Panggil saja Bu Naya." Mereka berjalan menuju bangunan kecil di belakang rumah utama. Ada beberapa kamar kos berjajar di sana. Naya membuka salah satu pintu kamar. Yang ini kosong. Rangga melihat isi kamar itu. Kecil. Hanya ada kasur tipis, kipas tua, lemari plastik, dan jendela kecil menghadap tembok belakang. Namun bagi Rangga, tempat itu sudah lebih dari cukup. "Berapa sewanya bu?" Naya menyebut harga yang cukup murah dibanding kos lain. Rangga langsung lega dalam hati. "Saya ambil bu." Naya mengangguk pelan. "Bayarnya bisa nanti kalau belum gajian." Rangga terkejut. "Gak apa-apa bu?" "Gak apa-apa." Jawaban singkat itu membuat Rangga merasa sedikit hangat. Sudah lama ia tidak bertemu orang sebaik itu di kota besar. Malam mulai turun ketika Rangga selesai membereskan barang seadanya. Dari balik jendela kecil, ia melihat lampu rumah utama masih menyala redup. Sesekali bayangan Naya terlihat berjalan pelan di dapur. Entah kenapa, rumah itu terasa sunyi sekali. Padahal ukurannya besar. Rangga lalu merebahkan tubuhnya yang pegal setelah bekerja seharian di proyek pembangunan ruko dekat pasar. Namun baru beberapa menit memejamkan mata, suara hujan turun deras di luar. Disusul suara petir menggelegar. Listrik mendadak padam. "Yah."
Rangga menghela napas sambil mencari senter kecil di tasnya. Saat keluar kamar, suasana belakang kos gelap total. Namun dari arah rumah utama terlihat cahaya lilin samar bergerak pelan. Rangga berjalan mendekat. Ternyata Naya sedang berdiri sendirian di dapur sambil memegang lilin kecil. Wajahnya terlihat sedikit panik. Listrik belakang mati semua, Bu. Naya menoleh cepat. Oh iya, kayaknya meterannya turun. Biar saya cek. Tanpa banyak bicara, Rangga berjalan menuju boks listrik di samping rumah. Hujan mulai membasahi bajunya. Beberapa menit kemudian terdengar bunyi klik. Lampu kembali menyala. Naya terlihat lega. Mas Rangga ngerti listrik juga ternyata. Rangga tertawa kecil. Sedikit, Bu. Naya tersenyum tipis. Dan senyum itu membuat wajahnya terlihat jauh lebih cantik. Mas belum makan? Rangga spontan menjawab bohong. Sudah, Bu. Padahal sejak siang ia hanya makan mie instan. Entah bagaimana, Naya seperti bisa membaca wajah lapar Rangga. Jangan bohong. Rangga langsung kikuk. Naya tertawa kecil untuk pertama kalinya malam itu. Tunggu sebentar. Tak lama kemudian ia keluar membawa 2 piring nasi goreng sederhana dan teh hangat. Temenin saya makan? Rangga sempat menolak halus. Namun aroma nasi goreng itu benar-benar menggoda perutnya. Akhirnya ia duduk canggung di meja dapur. Hujan masih turun deras di luar. Suasana dapur terasa hangat oleh cahaya lampu kuning. Untuk pertama kalinya sejak datang ke kota itu, Rangga merasa seperti sedang pulang ke rumah. Naya makan perlahan sambil sesekali melirik Rangga yang terlihat sangat kelaparan. Kerja bangunan capek ya? Lumayan, Bu. Sendirian di Bandung? Iya. Orang tua? Rangga terdiam sesaat. Ibu di kampung. Lagi sakit. Naya perlahan berhenti makan. Bapak sudah meninggal. Suasana mendadak hening. Hanya suara hujan yang terdengar. Naya menunduk pelan. Maaf. Rangga tersenyum kecil. Sudah lama kok, Bu? Kini giliran Rangga memberanikan diri bertanya. Bu Naya tinggal sendiri? Pertanyaan itu membuat Naya diam cukup lama. Tatapannya berubah kosong sesaat. Lalu ia menjawab lirih. Suami saya meninggal 3 tahun lalu. Rangga langsung merasa tidak enak. Maaf, Bu, saya nggak tahu. Naya menggeleng pelan sambil tersenyum tipis. Sudah biasa. Namun Rangga bisa melihat jelas. Wanita itu belum benar-benar sembuh dari kehilangan. Malam semakin larut. Setelah selesai makan, Rangga membantu mencuci piring meski sempat dilarang berkali-kali oleh Naya. Mas, ini tamu? Saya numpang hidup di sini, Bu. Jawaban itu membuat Naya tersenyum lagi. Saat Rangga kembali ke kamarnya, hujan sudah mulai reda. Namun sebelum masuk, ia sempat menoleh ke arah rumah utama. Dari balik jendela dapur, Naya terlihat berdiri sendirian sambil memandang hujan. Tatapannya kosong. Seperti seseorang yang terlalu lama hidup dalam kesepian. Dan Rangga tidak tahu, malam sederhana itu ternyata menjadi awal dari perubahan besar dalam hidup mereka berdua. Hari-hari berikutnya berjalan biasa. Rangga semakin sibuk di proyek pembangunan ruko 3 lantai dekat terminal. Mandornya terkenal galak dan tak suka pekerja lambat. Hampir setiap hari Rangga pulang dengan tubuh pegal dan tangan lecet terkena semen. Namun ada satu hal yang mulai membuatnya betah tinggal di kos Melati Indah. Suasana hangat yang perlahan muncul di rumah itu. Meski jarang mengobrol panjang, Naya selalu menyapa Rangga setiap pagi sebelum berangkat kerja. Jangan lupa sarapan. Atap belakang bocor lagi, nanti lihatin ya. Atau kadang, hati-hati di jalan. Kalimat sederhana, tapi cukup membuat hati Rangga terasa ringan. Sudah lama tak ada yang peduli padanya seperti itu. Sementara bagi Naya, kehadiran Rangga perlahan mengubah rumahnya yang dulu sunyi. Setidaknya sekarang ada suara langkah kaki saat malam. Ada seseorang yang masih menyalakan lampu belakang ketika pulang kerja. Tidak sesepi dulu. Malam itu hujan turun lebih deras dari biasanya. Angin dingin masuk melalui celah jendela kamar Rangga. Jam di ponselnya menunjukkan pukul 11 malam ketika tiba-tiba terdengar suara ketukan pelan di pintu. Tok tok tok. Rangga yang baru setengah tertidur langsung bangun. Siapa? Tak ada jawaban beberapa detik. Lalu terdengar suara lirih. Rangga? Itu suara Naya. Rangga buru-buru membuka pintu. Naya berdiri di depan kamar sambil memegangi perutnya. Wajahnya pucat. Rambutnya sedikit berantakan. Daster bunga yang dipakainya terlihat tipis terkena udara dingin malam. Bu Naya?
Naya memaksakan senyum kecil. Maaf ganggu tidur. Bu sakit. Masuk angin banget dari tadi. Tubuh wanita itu terlihat sedikit gemetar. Rangga langsung panik. Udah minum obat? Udah, tapi belum enakan. Naya terlihat ragu beberapa detik sebelum akhirnya berkata pelan. Bisa bantu kerokin sebentar? Rangga langsung diam. Jantungnya mendadak berdegup aneh. Ia jelas gugup. Tapi melihat kondisi Naya yang benar-benar pucat, ia tak tega menolak. Iya Bu, ayo masuk. Naya menggeleng. Di ruang tengah aja. Beberapa menit kemudian mereka duduk di ruang tengah rumah utama yang hanya diterangi lampu kecil warna kuning. Hujan di luar masih deras. Rangga duduk canggung sambil memegang minyak kayu putih dan uang logam. Sementara Naya duduk membelakanginya. Pelan aja ya. Iya Bu. Awalnya suasana terasa sangat kikuk. Rangga bahkan salah posisi memegang uang logam sampai Naya menahan tawa kecil. Mas kayak mau motong keramik. Rangga ikut malu sendiri. Belum pernah soalnya Bu. Naya tertawa pelan. Dan entah kenapa, suara tawa itu terdengar manis sekali di telinga Rangga. Sudah lama rumah itu tak diisi suara tawa. Perlahan suasana mulai mencair. Naya sesekali mengeluh kecil karena geli saat dikerok. Pelan sedikit. Oh iya maaf. Mas kalau kerja juga sekeras ini? Kalau nggak keras nggak dibayar mandor Bu. Naya kembali tertawa kecil. Untuk pertama kalinya sejak tinggal di sana, Rangga melihat sisi lain dari ibu kos itu. Bukan hanya cantik, tapi juga lembut dan sebenarnya mudah tertawa. Setelah selesai, Rangga menaruh uang logam di meja. Udah agak mendingan? Naya mengangguk pelan. Lumayan. Namun saat hendak berdiri, tubuhnya tiba-tiba oleng sedikit. Refleks Rangga langsung menahan bahu Naya. Mereka mendadak saling diam. Wajah mereka sangat dekat. Rangga bisa mencium aroma minyak kayu putih bercampur wangi sabun dari tubuh Naya. Sementara Naya terlihat salah tingkah lalu cepat-cepat menjauh. Maaf. Nggak apa-apa Bu. Suasana kembali canggung. Naya akhirnya berdiri sambil merapikan rambutnya. Makasih ya Rangga. Iya Bu. Kalau nggak ada kamu mungkin saya pingsan sendirian. Kalimat itu terdengar sederhana. Tapi entah kenapa terasa menyentuh bagi Rangga. Karena ia mulai sadar. Selama ini Naya benar-benar hidup sendiri. Setelah Naya masuk ke kamarnya, Rangga kembali ke kamar kos sambil mengusap wajahnya sendiri. Jantungnya masih belum tenang. Ia mencoba tidur. Namun pikirannya justru terus mengingat wajah Naya tadi malam. Senyumnya, tawanya, dan tatapan matanya yang terlihat sangat kesepian. Keesokan paginya, suasana rumah terasa berbeda. Saat Rangga keluar kamar untuk berangkat kerja, sebuah kotak makan sudah tergantung di gagang pintunya. Di atasnya ada catatan kecil. Buat makan siang. Jangan sering mie instan. Rangga tersenyum kecil tanpa sadar. Di dapur rumah utama, Naya diam-diam memperhatikan dari balik jendela. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia merasa tidak sendiri saat membuka mata di pagi hari. Namun mereka belum sadar. Malam kerokan sederhana itu ternyata mulai mengubah cara mereka saling memandang. Dan dari situlah, masalah perlahan mulai datang satu demi satu. Sejak malam itu, hubungan Rangga dan Naya perlahan berubah tanpa mereka sadari. Bukan berubah menjadi hubungan aneh seperti yang dipikirkan orang-orang. Tapi lebih seperti dua manusia kesepian yang mulai terbiasa saling hadir. Pagi hari Naya sering menitipkan bekal makan siang di depan kamar Rangga. Kadang nasi goreng, kadang telur balado sederhana, kadang hanya kopi hitam dan pisang goreng hangat. Sementara Rangga mulai ringan tangan membantu banyak hal di rumah kos. Memperbaiki keran bocor, mengangkat galon, mengecat pagar depan yang mulai kusam. Semua dilakukannya tanpa diminta. Dan justru itu yang membuat Naya merasa nyaman. Suatu sore Rangga pulang lebih cepat karena proyek berhenti akibat hujan deras. Saat memasuki halaman kos, ia melihat Naya sedang kesulitan menurunkan jemuran di lantai atas. Angin cukup kencang. Beberapa pakaian hampir terbang. Bu sini saya bantu. Naya menoleh lalu tersenyum kecil. Kamu baru pulang? Iya. Tanpa banyak bicara Rangga langsung naik membantu mengambil jemuran. Namun saat menuruni tangga, sandal Naya tiba-tiba licin. Tubuhnya hampir jatuh. Refleks Rangga langsung menarik tangan Naya. Bruk. Tubuh Naya tertahan tepat di dada Rangga. Mereka sama-sama kaget. Tatapan mereka bertemu beberapa detik. Namun tanpa mereka sadari,
Kejadian itu dilihat oleh dua penghuni kos dari bawah. Malam harinya, bisik-bisik mulai terdengar di dapur bersama. Pantes aja si Rangga betah. Ibu kosnya cantik begitu. Mana sering berduaan. Suara tawa kecil terdengar menyebalkan. Rangga sebenarnya mendengar semuanya saat lewat menuju kamar mandi. Namun ia memilih diam. Ia sudah terlalu sering dihina karena pekerjaan dan hidup miskinnya. Tapi kali ini yang membuatnya tak nyaman adalah nama Naya ikut dibicarakan. Keesokan harinya gosip mulai menyebar lebih luas. Bahkan tukang warung depan gang ikut bergosip saat Rangga membeli rokok. Itu ibu kos perhatian banget sama kamu ya? Rangga hanya tersenyum hambar. Beliau baik sama semua orang. Tukang warung malah tertawa kecil. Iya, baik banget. Rangga tahu arah pembicaraan itu. Dan itu membuat dadanya mulai sesak. Siang harinya di proyek, masalah ternyata belum selesai. Mandor bernama Pak Darto tiba-tiba melempar candaan kasar saat para pekerja sedang istirahat. Rangga? Iya Pak. Katanya sekarang tinggal sama janda muda ya? Beberapa pekerja langsung tertawa. Rangga mencoba santai. Cuma ngekos Pak. Pak Darto menyeringai. Ngekos apa numpang kasih sayang? Tawa mereka makin keras. Rangga hanya diam sambil mengepalkan tangan pelan. Ia bukan marah karena dihina. Tapi karena nama Naya dibawa-bawa seenaknya. Malam itu Rangga pulang dengan kepala penuh pikiran. Saat melewati ruang tengah, ia melihat Naya sedang duduk sendirian sambil menonton televisi. Melihat wajah Rangga murung, Naya langsung sadar ada sesuatu. Capek banget. Rangga duduk pelan di kursi seberang. Bu? Iya? Kayaknya saya mau pindah kos aja. Naya langsung diam. Wajahnya berubah pelan. Kenapa? Rangga menghela napas. Orang-orang mulai ngomong aneh. Naya menunduk pelan. Ia sebenarnya sudah mendengar beberapa bisikan tetangga sejak kemarin. Tapi ia mencoba mengabaikannya. Namun saat mendengar Rangga ingin pergi, entah kenapa dadanya terasa kosong. Karena saya janda ya? Rangga cepat menggeleng. Bukan begitu Bu. Terus? Rangga bingung menjelaskan. Aku nggak enak. Nama ibu jadi jelek gara-gara saya. Ruangan mendadak hening. Hanya suara televisi kecil yang terdengar samar. Naya lalu mematikan televisi itu perlahan. Tatapannya terlihat jauh lebih sedih dari biasanya. Kalau kamu pergi? Kalimatnya terhenti sebentar. Rumah ini bakal sepi lagi. Rangga terdiam. Untuk pertama kalinya ia melihat Naya benar-benar terlihat takut ditinggalkan. Wanita itu mencoba tersenyum kecil. Selama ini orang cuma lihat saya ibu kos. Tapi nggak ada yang tahu rasanya tinggal sendiri bertahun-tahun. Suara Naya mulai melemah. Kadang sehari saya nggak ngobrol sama siapa-siapa. Rangga perlahan menunduk. Ia mulai mengerti. Di balik semua senyum tenang itu, ternyata Naya menyimpan kesepian yang sangat besar. Naya kembali bicara pelan. Kalau memang kamu nggak nyaman, saya nggak maksa. Tapi jujur, wanita itu berhenti sebentar sebelum melanjutkan. Saya senang ada kamu di rumah ini. Kalimat sederhana itu membuat hati Rangga mendadak hangat sekaligus bingung. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Karena jauh di dalam hatinya, ia juga mulai merasa nyaman berada dekat Naya. Namun sebelum Rangga sempat bicara, tiba-tiba terdengar suara benda jatuh dari lantai atas. Bra! Mereka berdua langsung menoleh. Naya terlihat panik. Dan tanpa berkata apa-apa, ia buru-buru berlari naik tangga. Rangga ikut berdiri bingung. Namun saat hampir mengikuti, Naya tiba-tiba menoleh cepat. Rangga jangan naik. Nada suaranya berbeda. Tegang. Panik. Dan untuk pertama kalinya sejak tinggal di rumah itu, Rangga merasa ada sesuatu yang selama ini disembunyikan Naya di lantai atas. Suasana rumah mendadak sunyi setelah Naya berlari ke lantai atas. Rangga masih berdiri di bawah tangga sambil menatap ke arah atas dengan bingung. Beberapa detik kemudian terdengar suara barang digeser pelan. Disusul suara Naya seperti sedang menenangkan seseorang. Udah, nggak apa-apa. Tenang sayang, ibu di sini. Rangga mengernyit pelan. Sayang, selama tinggal di rumah itu, ia tak pernah melihat siapapun selain Naya. Tak ada keluarga, tak ada anak kecil, tak ada tamu yang datang. Lalu dengan siapa Naya bicara? Rasa penasaran mulai muncul. Tapi Rangga tahu dirinya tak pantas ikut campur terlalu jauh. Ia akhirnya kembali ke kamar. Namun malam itu pikirannya tak tenang.
Suara lembut Naya tadi terus teringat di kepalanya. Tenang sayang. Keesokan harinya suasana rumah terasa sedikit aneh. Naya terlihat lebih pendiam dari biasanya. Saat Rangga hendak berangkat kerja, wanita itu hanya meletakkan bekal makan di depan kamar tanpa banyak bicara. Bu Naya? Naya berhenti sebentar. Iya? Semalam ada apa? Wajah Naya langsung berubah sedikit tegang. Nggak ada. Jawabannya terlalu cepat. Rangga bisa merasakan wanita itu sedang menyembunyikan sesuatu. Namun ia memilih tak bertanya lagi. Iya Bu. Hari itu Rangga bekerja sambil terus memikirkan kejadian semalam. Entah kenapa, rasa penasarannya semakin besar. Apalagi ia teringat satu hal. Di lantai atas memang ada satu kamar yang selalu terkunci rapat. Tak pernah dibuka. Tak pernah dibersihkan penghuni lain. Bahkan lorong menuju kamar itu jarang dilewati. Malam harinya hujan kembali turun. Listrik beberapa kali berkedip karena cuaca buruk. Sekitar pukul 9 malam, Rangga baru pulang dari proyek dengan tubuh penuh lumpur. Saat melewati ruang tengah, ia melihat Naya sedang membawa nampan makanan ke lantai atas. Namun yang membuat Rangga terdiam, nampan itu berisi 2 piring. Bukan 1. Naya baru sadar Rangga melihatnya saat sudah di tengah tangga. Mereka saling diam beberapa detik. Wajah Naya terlihat gugup. Namun sebelum sempat bicara, dari lantai atas tiba-tiba terdengar suara kecil. Ibu? Suara anak perempuan. Pelan sekali. Rangga spontan mendongak. Naya langsung buru-buru naik dan menutup pintu kamar dengan cepat. Ceklek. Suasana kembali hening. Rangga berdiri mematung. Dadanya terasa aneh. Bukan karena kecewa. Tapi karena selama ini ia sama sekali tak tahu bahwa Naya memiliki anak. Malam semakin larut. Rangga tak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi banyak pertanyaan. Kenapa anak itu disembunyikan? Kenapa tak pernah keluar kamar? Dan kenapa Naya selalu terlihat ketakutan jika ada yang mengetahui keberadaannya? Sekitar tengah malam, suara hujan mulai reda. Rangga keluar kamar untuk mengambil air minum di dapur belakang. Namun saat melewati tangga, ia mendengar suara tangisan kecil dari lantai atas. Tangisan anak perempuan. Pelan, tapi menyayat hati. Rangga ragu beberapa saat sebelum akhirnya melangkah naik perlahan. Tangisan itu berasal dari kamar paling ujung. Kamar yang selalu terkunci. Saat hampir mendekat, pintu kamar tiba-tiba terbuka sedikit. Dan untuk pertama kalinya, Rangga melihat seorang anak perempuan kecil berdiri di balik pintu. Usianya sekitar 6 tahun. Tubuhnya kurus kecil. Kulitnya pucat. Rambutnya sedikit berantakan seperti jarang keluar rumah. Anak itu memegang boneka lusuh sambil menatap Rangga ketakutan. Mata mereka saling bertemu. Namun baru beberapa detik, anak kecil itu langsung mundur panik. Ibu? Naya yang sedang berada di dalam kamar langsung menoleh cepat. Begitu melihat Rangga berdiri di depan pintu, wajahnya berubah pucat. Nggak apa-apa sayang, nggak apa-apa. Naya segera memeluk anak itu lalu menutup pintu sedikit. Suasana mendadak canggung. Rangga langsung merasa bersalah. Maaf Bu, saya cuma... Naya terlihat menarik napas panjang. Tatapannya tak lagi marah. Lebih seperti lelah. Beberapa detik kemudian, perlahan ia membuka pintu sedikit lebih lebar. Masuk sebentar. Rangga terkejut. Namun ia akhirnya masuk pelan ke kamar itu. Ruangan tersebut ternyata cukup besar, tapi semua tirainya tertutup rapat. Banyak mainan anak tersusun di sudut kamar. Dindingnya dipenuhi gambar-gambar bunga dan awan. Di atas kasur kecil, anak perempuan tadi masih memeluk bonekanya sambil bersembunyi di belakang Naya. Naya mengusap rambut anak itu lembut. Namanya Kirana. Rangga diam. Kirana? Ini Om Rangga. Anak itu tak menjawab. Tatapannya masih penuh takut. Naya lalu menatap Rangga pelan. Dia anak saya. Kalimat itu membuat dada Rangga terasa sesak. Entah kenapa. Mungkin karena ia sadar selama ini Naya menyimpan beban yang jauh lebih berat daripada yang ia kira. Maaf saya nggak pernah cerita. Rangga menggeleng cepat. Nggak apa-apa Bu. Naya tersenyum tipis, tapi matanya mulai berkaca-kaca. Sejak ayahnya meninggal, Kirana berubah. Rangga mendengarkan diam-diam. Dia jadi takut ketemu orang. Takut keluar rumah. Kalau lihat laki-laki asing biasanya langsung nangis. Suara Naya terdengar sangat lelah. Sudah 3 tahun saya berusaha bikin dia sembuh. Rangga perlahan menatap Kirana. Anak kecil itu diam sambil memegang bonekanya erat-erat.
tatapannya kosong. Seperti anak yang terlalu lama hidup dalam ketakutan. Naya tersenyum pahit kecil. Mungkin Mas sekarang ngerti kenapa saya jarang buka diri sama orang. Rangga mengangguk pelan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya Rangga sadar bahwa rumah besar itu ternyata bukan hanya dipenuhi kesepian, tapi juga luka yang belum pernah sembuh. Saat hendak keluar kamar, tiba-tiba Kirana menarik pelan ujung baju Naya. "Ibu?" Naya menoleh. Kirana berbisik sangat pelan. "Omnya? Baik ya." Naya dan Rangga sama-sama terdiam. Lalu perlahan, untuk pertama kalinya, Kirana tersenyum kecil ke arah Rangga. Senyum kecil yang membuat hati Rangga mendadak hangat tanpa alasan. Dan tanpa mereka sadari, malam itu menjadi awal kedekatan baru di rumah yang selama ini terkunci oleh rasa takut. Sejak malam itu, suasana rumah kos perlahan berubah. Meski Kirana masih pemalu, anak kecil itu mulai berani keluar kamar jika ada Rangga di rumah. Awalnya hanya mengintip dari balik tangga. Kadang duduk diam memperhatikan Rangga memperbaiki kursi rusak di halaman. Kadang diam-diam melihat dari jendela saat Rangga menyiram tanaman. Dan anehnya, Kirana tidak pernah lagi menangis saat melihat Rangga. Hal itu membuat Naya merasa lega sekaligus heran. Karena selama 3 tahun terakhir, Kirana selalu ketakutan setiap bertemu laki-laki asing. Namun terhadap Rangga, anak itu perlahan membuka diri. Suatu sore Rangga sedang memperbaiki genteng bocor di belakang rumah ketika terdengar suara kecil memanggilnya. "Om?" Rangga menoleh. Kirana berdiri di bawah sambil memegang gambar kertas. "Kenapa?" Anak itu terlihat ragu sebelum akhirnya mendekat pelan. "Aku gambar Om." Rangga turun dari tangga lalu menerima kertas itu. Gambar crayon sederhana. Seorang pria tinggi memakai helm proyek berdiri di samping rumah dengan matahari besar di atasnya. Rangga spontan tersenyum. "Bagus banget." Kirana ikut tersenyum malu-malu. Dari balik pintu dapur, Naya memperhatikan mereka dengan mata berkaca-kaca. Sudah lama sekali ia tidak melihat anaknya berani mendekati orang lain seperti itu. Malam harinya Naya memasak lebih banyak dari biasanya. Ada ayam kecap dan sayur sop hangat. Saat Rangga masuk rumah utama, ia sedikit bingung melihat meja makan sudah tertata rapi. "Kok banyak banget, Bu?" Naya tersenyum kecil. "Kirana yang minta makan bareng." Rangga langsung menoleh ke arah Kirana yang duduk diam sambil memainkan sendok. Anak kecil itu pura-pura tidak melihat. Namun pipinya terlihat merah malu. Untuk pertama kalinya sejak suaminya meninggal, meja makan rumah itu kembali terisi 3 orang. Dan untuk pertama kalinya juga, rumah itu terdengar hidup. Kirana mulai sering tertawa kecil mendengar cerita lucu Rangga tentang proyek bangunan. Tentang mandor galak yang takut kecoa. Tentang temannya yang jatuh ke kubangan semen. Bahkan Naya sampai beberapa kali tertawa keras sambil menutup mulut. Suasana hangat itu perlahan menghapus kesunyian yang selama ini memenuhi rumah. Namun kebahagiaan kecil itu ternyata mulai menarik perhatian orang lain. Suatu pagi saat Rangga hendak berangkat kerja, ia melihat 2 ibu-ibu tetangga sedang berdiri di depan gang sambil berbisik-bisik. Begitu melihat Rangga lewat, mereka langsung diam lalu saling senyum sinis. Rangga pura-pura tak peduli. Namun siang harinya, gosip mulai sampai ke telinga Naya. Salah satu penghuni kos perempuan berkata pelan di dapur. "Bu, maaf ya." "Kenapa?" "Di luar banyak yang ngomongin Ibu." Naya diam. Katanya sekarang Ibu tinggal serumah sama lelaki muda. Wajah Naya perlahan berubah muram. Orang-orang juga bilang, si Rangga sering keluar masuk rumah utama. Kalimat itu terasa seperti duri kecil di dada Naya. Padahal selama ini Rangga hanya membantu mereka dengan tulus. Namun di mata orang lain, semuanya terlihat buruk. Malamnya Rangga pulang lebih larut dari biasanya. Ia melihat Naya sedang duduk sendiri di teras depan sambil melamun. "Kok di luar, Bu?" Naya tersenyum tipis. "Lagi pengen angin malam." Rangga duduk di kursi sebelahnya. Beberapa detik mereka dia mendengarkan suara jangkrik. Lalu Naya berkata pelan. "Kalau suatu hari kamu dengar orang ngomong jelek tentang saya, jangan dipercaya ya." Rangga menoleh. "Saya nggak pernah mikir jelek soal Ibu." Naya tersenyum kecil, tapi matanya terlihat sedih. "Kadang capek juga jadi janda." Kalimat itu sederhana, tapi terasa sangat berat. Sedikit baik laki-laki aja langsung diomongin macam-macam. Rangga mengepalkan tangan pelan. Ia mulai membenci orang-orang yang seenaknya menghakimi Naya. Padahal mereka tidak tahu apa yang sebenarnya wanita itu lalui selama bertahun-tahun.
Tiba-tiba pintu rumah terbuka kecil. Kirana muncul sambil membawa bantal. "Ibu?" Naya menoleh. "Ada apa sayang? Takut tidur sendiri." Naya langsung berdiri hendak masuk. Namun sebelum itu, Kirana tiba-tiba menatap Rangga. "Om, ikut duduk di kamar boleh?" Rangga dan Naya sama-sama terdiam. Naya terlihat sangat terkejut. Karena selama ini Kirana bahkan tak pernah mengizinkan siapapun masuk ke kamarnya selain dirinya. Rangga tersenyum kecil. "Kalau ibu boleh." Naya perlahan mengangguk. Malam itu, untuk pertama kalinya Rangga masuk ke kamar Kirana tanpa tangisan atau ketakutan. Mereka duduk di lantai sambil menggambar bersama. Kirana tertawa kecil saat Rangga menggambar kucing yang bentuknya aneh. Sementara di sudut kamar, Naya diam-diam memandang mereka dengan hati bergetar. Sudah lama sekali ia memimpikan suasana seperti itu. Suasana keluarga kecil yang hangat. Namun kebahagiaan itu ternyata tak bertahan lama. Karena keesokan harinya, seseorang datang ke rumah kos itu. Seseorang dari masa lalu Naya. Dan kedatangannya membawa masalah besar. Pagi itu suasana rumah kos terasa tenang. Kirana sedang menggambar di ruang tengah sambil sesekali tertawa kecil melihat Rangga kesulitan meniup balon mainan. Naya yang berada di dapur diam-diam tersenyum memperhatikan mereka. Sudah lama rumah itu tidak terasa sehangat ini. Namun ketenangan itu mendadak hancur saat terdengar suara mobil berhenti di depan pagar. Cekit. Rangga menoleh keluar. Sebuah mobil hitam mewah parkir tepat di depan rumah kos. Tak lama kemudian, seorang pria berusia sekitar 40 tahun turun dengan wajah dingin dan tatapan tajam. Tubuhnya besar. Penampilannya rapi. Namun aura angkuh sangat terasa dari caranya berjalan. Begitu melihat pria itu, wajah Naya langsung pucat. Kirana bahkan spontan memeluk kaki ibunya. "Mas Hendra?" Pria itu masuk tanpa senyum sedikit pun. Tatapannya langsung berhenti pada Rangga yang berdiri di ruang tengah. Lalu berpindah ke Kirana. "Kamu masih tinggal di rumah ini?" Nada bicaranya dingin sekali. Naya mencoba tenang. "Ini rumah saya." Hendra tertawa sinis. "Rumah warisan adik saya." Suasana langsung terasa tegang. Rangga memilih diam sambil berdiri sedikit menjauh. Namun Hendra justru terus memperhatikannya dari tadi. "Ini siapa?" Naya menjawab cepat. "Anak kos." "Anak kos." Tatapan Hendra berubah meremehkan. "Kuli bangunan?" Rangga tetap mencoba sopan. "Iya Pak." Hendra menyeringai kecil. "Pantas." Naya langsung menatap tajam. "Mas datang mau apa?" Hendra berjalan santai mengelilingi ruang tamu sambil melihat sekeliling rumah. "Rumah makin sepi ya?" Katanya banyak penghuni pindah. Naya diam. Ia tahu Hendra sengaja menyindir. Pria itu lalu duduk sambil menyilangkan kaki. "Saya dengar sekarang kamu dekat sama anak kos." Naya langsung membeku. "Jangan sembarangan ngomong." Hendra malah tertawa kecil. "Satu kampung juga udah ngomong." Tatapan matanya lalu kembali mengarah ke Rangga. "Kamu?" Rangga menatap pelan. "Kerja apa selain numpang hidup di sini?" Naya langsung berdiri. "Cukup Mas." Namun Hendra terus bicara seolah sengaja mempermalukan Rangga. Orang miskin kayak gini gampang dimanfaatin janda kesepian. Rangga mulai mengepalkan tangan. Tapi ia masih menahan diri. "Naya terlihat sangat marah. Keluar dari rumah saya." Hendra berdiri perlahan sambil tersenyum dingin. "Saya cuma ngingetin. Rumah ini masih ada hak keluarga kami." Naya menahan napas. "Kalian dulu nggak peduli setelah suami saya meninggal. Sekarang tiba-tiba datang." Hendra mendekat pelan. "Karena saya nggak mau rumah keluarga jatuh ke tangan lelaki nggak jelas." Tatapannya sengaja mengarah pada Rangga. Suasana makin panas. Kirana mulai ketakutan dan memeluk ibunya erat. Melihat itu, Rangga akhirnya bicara pelan. "Pak, saya nggak punya niat buruk sama Ibu Naya." Hendra tertawa mengejek. "Kamu pikir saya percaya? Lelaki muda tinggal serumah sama janda cantik. Terus katanya nggak ada apa-apa." Kalimat itu membuat wajah Naya memerah menahan malu dan marah. Namun sebelum suasana makin buruk, Hendra akhirnya berjalan keluar. Saat sampai di depan pintu, ia berhenti sebentar. "Oh iya? Saya kasih waktu 2 bulan. Kalau rumah ini tetap sepi dan gak bisa bayar tunggakan pajak, rumah bakal saya ambil alih." Naya langsung terkejut. "Mas gak bisa begitu?" Hendra menoleh dingin. "Bisa.
Lalu pria itu pergi begitu saja. Suasana rumah langsung terasa sangat berat. Kirana mulai menangis kecil. Naya memeluk anaknya sambil menahan gemetar. Sementara Rangga berdiri diam dengan rahang mengeras. Ia baru sadar, masalah yang dipikul Naya ternyata jauh lebih besar dari yang ia kira. Malam harinya hujan turun pelan. Naya duduk sendirian di dapur sambil menatap kertas tagihan dan surat pajak rumah. Rangga datang membawa 2 gelas teh hangat. Ibu belum tidur? Naya tersenyum lemah. Belum ngantuk. Rangga duduk pelan di depannya. Beberapa detik mereka sama-sama diam. Lalu Rangga memberanikan diri bertanya. Selama ini ibu tanggung semuanya sendiri? Naya mengangguk kecil. Penghuni kos makin sedikit. Tabungan juga habis buat terapi Kirana. Suara Naya mulai melemah. Kadang saya bingung harus kuat sampai kapan. Untuk pertama kalinya, Rangga melihat wanita itu benar-benar hampir menyerah. Tanpa sadar ia berkata pelan. Saya bakal bantu ibu. Naya menatapnya. Maksud kamu? Apapun yang bisa saya bantu. Tatapan Rangga sangat tulus. Dan justru itu yang membuat hati Naya terasa makin rapuh. Karena selama ini, tak ada seorang pun yang bertahan di sisinya saat hidupnya mulai hancur. Namun di luar rumah, masalah ternyata sudah berkembang semakin buruk. Besok paginya, salah satu penghuni kos mendatangi Naya dengan wajah canggung. Bu, saya mau pindah. Naya terdiam. Kenapa? Perempuan itu terlihat tak enak hati. Orang tua saya nggak suka saya tinggal di sini lagi. Katanya rumah ini sekarang nggak benar. Kalimat itu seperti menampar wajah Naya pelan. Satu persatu penghuni mulai pergi. Dan gosip tentang dirinya bersama Rangga semakin menyebar kemana-mana. Bahkan di proyek, Pak Darto mulai memandang Rangga berbeda. Kerjaan kamu mulai berantakan. Rangga diam. Kalau sibuk urusin janda, nggak usah kerja di sini. Untuk pertama kalinya sejak merantau, Rangga pulang dengan hati penuh amarah. Namun saat membuka pagar rumah kos, ia melihat Kirana berlari kecil menyambutnya. Om Rangga pulang. Suara polos itu langsung membuat amarahnya runtuh seketika. Dan di balik pintu rumah, Naya diam-diam memandang Rangga dengan mata yang mulai dipenuhi rasa takut kehilangan. Hari-hari setelah kedatangan Hendra berubah menjadi semakin berat. Kos Melati Indah yang dulu cukup ramai kini mulai sepi. Beberapa kamar kosong dibiarkan tertutup tanpa penghuni. Lorong belakang terasa sunyi setiap malam. Gosip tentang Naya dan Rangga sudah menyebar kemana-mana. Ada yang bilang Rangga sengaja mendekati janda kaya. Ada yang bilang Naya memelihara lelaki muda di rumahnya. Bahkan beberapa tetangga mulai terang-terangan memandang sinis saat Naya lewat membeli kebutuhan dapur. Namun yang paling membuat Naya terpukul adalah Kirana mulai mendengar semuanya. Suatu sore saat pulang dari warung, Kirana masuk rumah sambil menunduk murung. Ibu? Naya yang sedang melipat pakaian langsung menoleh. Kenapa sayang? Kirana terlihat bingung. Tadi ada ibu-ibu bilang Om Rangga mau ambil rumah kita. Wajah Naya langsung berubah. Siapa yang bilang? Kirana nggak tahu. Anak kecil itu menggenggam bajunya sendiri pelan. Mereka juga bilang ibu jelek. Kalimat polos itu membuat dada Naya terasa diremas. Ia langsung memeluk Kirana erat. Nggak usah didengerin ya. Tapi mereka ngomong keras banget. Suara Kirana mulai bergetar. Naya memejamkan mata menahan air mata. Ia mulai sadar. Fitnah itu perlahan menghancurkan ketenangan anaknya juga. Malam harinya Rangga pulang lebih larut dari biasanya. Tubuhnya terlihat jauh lebih lelah. Bahkan langkahnya sedikit pincang. Naya yang sedang duduk di ruang tengah langsung berdiri. Kamu kenapa? Rangga cepat menggeleng. Nggak apa-apa Bu. Namun saat duduk, wajahnya terlihat menahan nyeri. Naya mendekat. Tangan kamu luka. Itu tadi kena besi. Naya langsung mengambil kotak obat tanpa banyak bicara. Seperti malam-malam sebelumnya, mereka duduk berhadapan di meja kecil ruang tengah. Bedanya kini suasana terasa lebih berat. Naya mengobati luka di tangan Rangga perlahan. Pak Darto masih marah. Rangga diam sebentar. Sedikit. Naya menatapnya. Karena saya? Rangga tersenyum kecil. Karena kerjaan saya berantakan. Padahal sebenarnya bukan itu. Beberapa hari terakhir Rangga sering kehilangan fokus karena terus memikirkan keadaan Naya dan Kirana. Belum lagi omongan kasar para pekerja proyek yang semakin menjadi-jadi. Namun Rangga tak ingin menambah beban pikiran Naya. Setelah selesai mengobati luka, Naya berkata pelan. Kalau kamu mau pindah,
saya ngerti. Rangga langsung menatapnya. Saya nggak nyuruh kamu pergi. Tapi saya nggak mau hidup kamu ikut rusak karena saya. Kalimat itu membuat hati Rangga terasa sesak. Untuk beberapa detik ia hanya diam. Lalu perlahan berkata pelan. Kalau saya pergi sekarang? Tatapannya mengarah ke kamar Kirana yang sedikit terbuka. Siapa yang bikin Kirana ketawa lagi? Naya langsung terdiam. Suasana mendadak hening. Mata Naya mulai memerah pelan. Namun sebelum ia sempat bicara, Rangga buru-buru berdiri. Saya mandi dulu, Bu. Ia masuk kamar mandi belakang dengan cepat. Karena kalau terlalu lama menatap mata Naya, ia takut perasaannya mulai terlihat. Keesokan paginya, Rangga berangkat lebih awal dari biasanya. Namun hari itu ada satu hal yang berbeda. Motor tuanya tidak ada di depan kamar. Naya yang kebetulan menyapu halaman langsung heran. Motor kamu mana? Rangga terlihat sedikit gugup. Dipinjam teman. Teman mana? Anak proyek. Jawabannya terdengar cepat. Naya sebenarnya merasa aneh, tapi ia tidak bertanya lebih jauh. Sejak hari itu Rangga selalu berjalan kaki ke proyek. Jaraknya cukup jauh. Hampir 4 kilometer. Kadang ia pulang malam dengan baju basah oleh hujan dan kaki penuh lumpur. Namun setiap ditanya, jawabannya selalu sama. Motor masih dipinjam. Sampai suatu malam, Kirana yang sedang menggambar tiba-tiba bicara polos. Om Rangga sekarang jalannya lama banget. Naya menoleh. Maksudnya? Kemarin Kirana lihat Om jalan kaki sendirian pas hujan. Rangga yang baru masuk rumah langsung terdiam. Naya perlahan menatapnya. Kamu jalan kaki? Rangga tersenyum kecil. Sekalian olahraga. Naya tahu itu bohong. Namun baru 2 hari kemudian semuanya terbongkar. Siang itu salah satu pekerja proyek datang ke kos mencari Rangga. Kang Rangga ada? Nggak ada, masih kerja. Pria itu mengangguk. Oh iya Bu, bilang makasih ya sama Kang Rangga. Naya bingung. Makasih apa? Itu? Uang pinjaman buat bayar pengacara. Jantung Naya langsung berdegup pelan. Pinjaman? Pria itu terlihat bingung sendiri. Iya, katanya hasil jual motor. Wajah Naya langsung pucat. Jual motor? Iya Bu. Pria itu baru sadar keceplosan. Namun semuanya sudah terlambat. Setelah pria itu pergi, Naya berdiri diam di teras cukup lama. Tangannya mulai gemetar. Motor tua itu satu-satunya barang berharga milik Rangga. Motor yang dipakai pergi kerja setiap hari. Motor yang sering diceritakan Rangga sebagai peninggalan almarhum ayahnya. Dan ternyata, diam-diam Rangga menjualnya untuk membantu biaya rumah ini. Malamnya Rangga pulang dengan tubuh basah kuyup karena hujan. Begitu membuka pagar, ia langsung melihat Naya berdiri di teras sambil memegang kunci motor tua itu. Tatapan wanita itu berbeda. Penuh campuran marah, sedih, dan hancur. Kamu jual motor kamu? Rangga langsung diam. Hening beberapa detik. Lalu ia tersenyum kecil. Masih bisa cari lagi nanti? Kalimat sederhana itu justru membuat mata Naya langsung dipenuhi air mata. Kenapa kamu ngelakuin ini? Rangga menunduk pelan. Karena saya nggak tega lihat ibu sendirian. Hujan masih turun deras di belakang mereka. Sementara Naya berdiri mematung, menatap lelaki sederhana yang diam-diam menanggung beban bersama dirinya tanpa pernah meminta apapun. Dan untuk pertama kalinya, hati Naya mulai benar-benar takut kehilangan Rangga. Setelah malam itu, hubungan Naya dan Rangga berubah semakin dalam. Bukan karena kata-kata cinta. Bukan karena mereka saling mengaku memiliki perasaan. Tapi karena pengorbanan Rangga diam-diam sudah menyentuh bagian paling rapuh di hati Naya. Sejak mengetahui motor itu dijual demi membantu biaya pengacara, Naya mulai memperhatikan Rangga lebih dari sebelumnya. Ia sering diam-diam menunggu Rangga pulang di teras. Menyiapkan air hangat untuk mandi. Kadang memijat pundaknya saat tubuh lelaki itu terlalu lelah sepulang kerja. Namun justru itu membuat gosip semakin ganas. Tetangga mulai terang-terangan membicarakan mereka di depan rumah. Belum nikah tapi udah kayak suami istri. Janda kalau kesepian memang bahaya. Beberapa kali Rangga hampir kehilangan emosi mendengarnya. Namun setiap kali ia ingin membalas, wajah Kirana selalu teringat di kepalanya. Ia tidak ingin membuat keadaan semakin buruk. Sementara itu Hendra terus menekan Naya. Tagihan rumah mulai menumpuk. Pendapatan kos semakin turun. Bahkan pengacara yang membantu urusan rumah mulai meminta biaya tambahan. Malam itu Rangga pulang sangat larut.
Hampir jam 11. Hujan turun deras sejak sore. Jalanan depan gang mulai sepi. Di teras rumah, Naya mondar-mandir sambil terus melihat jam dinding. Perasaannya tidak tenang. Biasanya Rangga selalu memberi kabar jika pulang terlambat. Namun malam ini tidak ada pesan sama sekali. Kirana yang mulai mengantuk menarik daster ibunya pelan. "Ibu, Om Rangga belum pulang?" Naya memaksakan senyum kecil. Mungkin masih lembur. Namun jauh di dalam hatinya, rasa takut mulai muncul. Jam terus berjalan. 11:30. Belum ada suara langkah kaki. Belum ada bunyi pagar dibuka. Naya mulai mencoba menelepon Rangga. Tidak aktif. Dadanya semakin sesak. Sampai akhirnya sekitar tengah malam, terdengar suara pagar depan dibuka kasar. Klek. Naya langsung berlari keluar. Dan tubuhnya langsung membeku. Rangga berjalan sempoyongan masuk ke halaman. Bajunya penuh lumpur. Sudut bibirnya berdarah. Pelipisnya robek. Bahkan langkahnya nyaris jatuh. Ya Allah. Naya langsung berlari memegang tubuh Rangga. "Rangga?" Tubuh lelaki itu terasa berat sekali. Namun yang paling membuat Naya gemetar, ada bercak darah di bagian belakang bajunya. Kirana yang ikut keluar langsung menangis ketakutan. "Om?" Rangga mencoba tersenyum kecil meski wajahnya penuh luka. "Nggak apa-apa." Namun baru beberapa langkah, tubuhnya ambruk di teras. Bruk. Naya panik setengah mati. "Rangga?" Dengan tangan gemetar, Naya membantu membawa Rangga masuk ke ruang tengah. Hujan masih terdengar deras di luar rumah. Sementara di dalam, suasana berubah kacau. Naya membersihkan darah di wajah Rangga sambil menahan tangis. "Kamu berantem sama siapa?" Rangga diam. Jawab Rangga. Napas Rangga terdengar berat. "Tadi, dicegat orang." "Siapa?" Rangga menunduk sebentar. "Saya nggak kenal." Tapi Naya tahu. Ia sangat tahu. Tak mungkin ini kebetulan. Dan hanya ada satu orang yang mungkin melakukan semua ini. Hendra. Air mata Naya mulai jatuh pelan. "Masih kurang ya?" Suara Naya bergetar. "Masih kurang hancurin hidup saya?" Rangga perlahan menggenggam tangan Naya yang dingin. "Bu." Namun Naya justru menangis semakin keras. "Kenapa kamu nggak pernah mikirin diri sendiri?" Tatapan wanita itu penuh rasa sakit. "Kamu jual motor. Kamu jalan kaki tiap hari. Sekarang kamu dipukulin orang. Kenapa?" Suara Naya pecah. "Kenapa harus sejauh ini buat bantu saya?" Ruangan mendadak hening. Hanya suara hujan dan isak tangis Naya yang terdengar. Rangga memandang wanita di depannya cukup lama. Lalu perlahan berkata lirih. "Karena ibu pernah bikin saya ngerasa dianggap manusia." Air mata Naya langsung jatuh semakin deras. Kalimat sederhana itu terasa menghantam hatinya sangat dalam. Rangga melanjutkan pelan. "Di kota ini semua orang lihat saya cuma kuli bangunan. Tapi ibu?" Tatapannya mulai melemah karena menahan sakit. "Ibu selalu nyiapin makan. Nanyain saya pulang. Khawatir kalau saya belum sampai rumah. Hal kecil begitu, udah cukup buat saya." Naya tak mampu berkata apa-apa lagi. Dadanya terasa penuh sesak. Sementara di sudut ruangan, Kirana berdiri sambil menangis kecil melihat kondisi Rangga. Lalu perlahan anak kecil itu berjalan mendekat. Dengan tangan mungilnya, ia memegang lengan Rangga pelan. "Om jangan sakit." Rangga tersenyum lemah. "Nggak sakit kok." Namun malam itu kondisi Rangga justru semakin memburuk. Tubuhnya mulai demam tinggi. Lukanya ternyata cukup parah. Naya tak tidur semalaman. Ia terus mengompres kepala Rangga sambil duduk di samping sofa. Sesekali matanya menatap wajah lelaki itu dalam diam. Wajah sederhana yang kini penuh lebam karena membela rumah ini. Karena membela dirinya. Menjelang subuh, Rangga akhirnya tertidur lelap karena kelelahan. Naya masih duduk diam di sampingnya. Air matanya sudah kering. Namun hatinya terasa sangat berantakan. Lalu perlahan, tanpa sadar Naya mengusap rambut Rangga pelan. Tatapannya dipenuhi rasa takut yang selama ini terus ia hindari. Karena kini ia mulai sadar satu hal. Jika suatu hari Rangga benar-benar pergi dari rumah ini, mungkin dirinya dan Kirana akan kembali tenggelam dalam kesepian yang sama seperti dulu. Dan untuk pertama kalinya, Naya benar-benar tidak siap kehilangan lelaki itu. Pagi setelah kejadian itu, tubuh Rangga masih demam. Lukanya membuat ia sulit bergerak normal. Namun lelaki itu tetap keras kepala ingin berangkat kerja. "Aku nggak bisa bolos terus, Bu."
Naya yang sedang mengganti perban langsung menatap kesal. Kamu mau mati di jalan? Rangga tersenyum kecil. Nggak separah itu. Diam. Untuk pertama kalinya Naya membentak pelan. Rangga langsung terdiam. Kirana yang duduk di dekat sofa ikut memperhatikan dengan wajah serius. Ibu marah. Rangga malah tertawa kecil meski bibirnya masih luka. Naya menghela napas panjang lalu kembali membersihkan luka di pelipisnya perlahan. Namun di balik rasa kesal itu, sebenarnya Naya sedang ketakutan. Karena semalaman ia terus memikirkan satu hal. Jika tadi malam Rangga tidak berhasil pulang, mungkin ia sudah kehilangan lelaki itu selamanya. Dan pikiran itu membuat dadanya terus sesak. Siang harinya, suasana rumah kembali tenang. Kirana tertidur di kamar setelah bermain menggambar bersama Rangga. Sementara Rangga duduk di teras sambil memandangi hujan kecil yang turun sejak tadi pagi. Naya keluar membawa teh hangat. Kamu harus minum obat lagi nanti. Rangga mengangguk kecil. Beberapa detik mereka diam. Lalu Rangga bicara pelan. Bu. Iya. Kalau keadaan makin susah. Tatapannya lurus ke depan. Saya mungkin bakal cari kerja luar kota. Jantung Naya langsung seperti berhenti sesaat. Apa? Rangga tersenyum kecil. Gaji proyek luar kota lebih gede. Bisa bantu bayar pengacara juga. Naya langsung menatapnya. Kamu mau pergi? Nggak lama. Berapa lama? Mungkin beberapa bulan. Kalimat itu terasa seperti sesuatu yang menekan dada Naya perlahan. Namun ia mencoba terlihat tenang. Oh. Rangga menunduk pelan. Saya cuma nggak mau ibu kehilangan rumah ini. Naya menggigit bibirnya sendiri pelan. Ia ingin melarang. Sangat ingin. Tapi ia juga sadar tak punya hak untuk menahan hidup Rangga. Malam harinya hujan turun semakin deras. Dan benar saja, 2 hari kemudian Rangga benar-benar pergi bekerja ke proyek luar kota tanpa banyak bicara. Ia hanya meninggalkan pesan sederhana di meja dapur. Jangan telat makan. Tidak ada kata perpisahan panjang. Tidak ada pelukan. Namun justru itu yang membuat rumah terasa jauh lebih kosong. Hari-hari setelah kepergian Rangga berubah sunyi lagi. Kirana sering duduk di depan pagar menunggu. Om kapan pulang? Naya hanya bisa tersenyum kecil sambil menahan rasa sepi yang perlahan kembali memenuhi rumah. Malam terasa panjang. Meja makan kembali hening. Tak ada lagi suara tawa Rangga. Tak ada lagi langkah kaki berat sepulang kerja. Dan saat itulah Naya sadar, Rangga ternyata sudah menjadi bagian dari hidup mereka. Seminggu berlalu. Lalu 2 minggu. Kabar dari Rangga semakin jarang. Kadang hanya pesan singkat. Aku aman. Lagi kerja malam. Atau sekadar, jaga kesehatan. Namun suatu sore, Naya mendapat telepon dari nomor tak dikenal. Suara di seberang terdengar buru-buru. Bu Naya? Iya. Ini saya teman proyeknya Rangga. Jantung Naya langsung berdegup keras. Kenapa? Kang Rangga sakit. Dunia Naya seperti runtuh seketika. Tolong kasih alamatnya. Malam itu juga, Naya pergi ke proyek luar kota bersama Kirana menggunakan travel kecil. Hujan deras menemani perjalanan mereka sepanjang malam. Dan saat akhirnya tiba di lokasi proyek menjelang subuh, Naya langsung terpaku. Di tengah bangunan setengah jadi yang dingin dan penuh lumpur, Rangga sedang mengangkat semen dengan tubuh kurus dan wajah penuh lebam yang belum sembuh total. Tubuhnya jauh lebih kurus. Kulitnya menggelap terbakar matahari. Namun lelaki itu masih memaksakan diri bekerja. Saat melihat Naya berdiri di bawah hujan sambil menggenggam tangan Kirana, Rangga langsung membeku. Bu. Belum sempat melangkah mendekat, Naya lebih dulu berjalan cepat lalu memeluk tubuh Rangga erat di tengah hujan deras. Bruk. Rangga kaget. Tubuhnya langsung diam. Sementara Naya menangis di dadanya tanpa peduli hujan membasahi semuanya. Kamu kenapa begini? Suara Naya pecah. Kenapa nyiksa diri kamu terus? Rangga perlahan menunduk. Maaf. Naya menggeleng kuat. Harusnya saya yang minta maaf. Air matanya terus jatuh. Dari awal kamu selalu bantu saya. Selalu ada buat saya sama Kirana. Dan saya malah biarin kamu pergi sendirian. Rangga menatap Naya pelan. Tatapan wanita itu kini benar-benar berbeda. Tak ada lagi jarak seperti dulu. Tak ada lagi dinding yang menahan perasaannya. Hanya ada ketakutan kehilangan. Kirana ikut memeluk kaki Rangga sambil menangis kecil. Om jangan pergi lagi. Kalimat polos itu membuat dada Rangga terasa penuh.
Hujan masih turun deras di sekitar mereka. Sementara para pekerja proyek diam-diam memperhatikan dari jauh. Namun saat itu, Naya sudah tak peduli lagi dengan omongan siapapun. Ia menggenggam tangan Rangga erat. Lalu dengan suara bergetar berkata pelan. Saya nggak butuh rumah besar. Saya nggak peduli omongan orang. Tatapannya mulai berkaca-kaca lagi. Saya cuma... Naya berhenti sebentar karena menahan tangis. Cuma nggak mau kehilangan kamu. Rangga membeku. Untuk beberapa detik dunia seperti berhenti. Lalu perlahan, lelaki itu mengusap air hujan di wajah Naya. Tangannya kasar penuh luka. Namun sentuhannya terasa sangat hangat. Dan di tengah hujan deras pagi itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun hidup dalam luka dan kesepian, mereka akhirnya saling mengakui bahwa satu sama lain sudah menjadi rumah yang selama ini mereka cari. Setelah hari itu, Rangga akhirnya pulang kembali ke kos Melati Indah. Meski sempat menolak karena merasa belum cukup membantu, Naya memaksa membawanya pulang. Kalau kamu sakit lagi di sana, siapa yang urus? Dan untuk pertama kalinya, Rangga tidak membantah. Perjalanan pulang terasa berbeda. Kirana tertidur di pundak Rangga sepanjang jalan sambil memeluk lengannya erat-erat seperti takut lelaki itu pergi lagi. Sementara Naya duduk di sebelah mereka sambil diam-diam memandangi wajah Rangga yang kelelahan. Hatinya terasa hangat. Sudah lama sekali ia tidak merasakan ketenangan seperti ini. Sesampainya di rumah kos, suasana gang masih sama. Masih ada tatapan sinis beberapa tetangga. Masih ada bisik-bisik kecil saat mereka lewat. Namun kini Naya tidak lagi menunduk seperti dulu. Karena untuk pertama kalinya sejak suaminya meninggal, ia merasa punya seseorang yang berdiri di sisinya. Hari-hari berikutnya berjalan perlahan membaik. Rangga mulai membantu memperbaiki kamar kos kosong agar bisa disewakan lagi. Ia mengecat dinding yang kusam, memperbaiki pintu rusak, dan membersihkan halaman depan setiap pagi. Sedikit demi sedikit penghuni mulai datang kembali. Bukan karena gosip sudah hilang, tapi karena orang-orang mulai melihat sendiri bagaimana Rangga memperlakukan Naya dan Kirana dengan tulus. Tak pernah kurang ajar, tak pernah memanfaatkan keadaan. Bahkan beberapa tetangga yang dulu suka bergosip mulai merasa malu sendiri. Suatu sore, Pak RT datang ke rumah kos sambil membawa beberapa formulir penghuni baru. Saya bantu carikan anak kuliahan buat isi kamar kosong. Naya sampai terdiam beberapa detik. Terima kasih Pak. Pak RT hanya tersenyum kecil. Mungkin dulu saya salah dengar omongan orang. Kalimat itu sederhana, tapi cukup membuat mata Naya berkaca-kaca. Sementara itu, Hendra mulai jarang datang sejak pengadilan memutuskan rumah tersebut sah milik Naya dan Kirana. Ia kalah. Dan sejak itu hidup mereka perlahan terasa lebih ringan. Namun kebahagiaan terbesar justru datang dari hal kecil yang sederhana. Suara tawa di rumah. Suara langkah kaki pagi hari. Dan meja makan yang kini tak pernah lagi terasa sepi. Malam itu hujan turun pelan seperti malam pertama Rangga datang ke rumah itu. Bedanya sekarang, rumah tersebut tak lagi terasa dingin. Kirana sedang tertawa kecil di ruang tengah sambil memamerkan nilai gambarnya pada Rangga. Om lihat, Kirana dapat bintang. Wah hebat. Aku paling bagus di kelas. Rangga pura-pura kagum. Kalau gitu besok harus dirayain makan bakso. Kirana langsung bersorak senang. Dari dapur, Naya memperhatikan mereka sambil tersenyum kecil. Pemandangan sederhana itu entah kenapa selalu membuat hatinya tenang. Setelah Kirana tidur, suasana rumah mulai hening. Rangga sedang memperbaiki kursi kecil di teras ketika Naya datang membawa 2 gelas teh hangat. Mereka duduk berdampingan seperti biasa. Namun kali ini tak ada lagi kecanggungan. Tak ada lagi jarak. Hanya suasana tenang yang nyaman. Beberapa detik mereka diam mendengarkan suara hujan. Lalu Naya berkata pelan. Kamu masih ingat pertama datang ke sini? Rangga tertawa kecil. Yang listrik mati itu? Iya. Waktu itu saya kira ibu galak. Naya ikut tertawa kecil. Dan saya kira kamu bakal kabur besok paginya. Rangga menatap halaman depan sambil tersenyum tipis. Nyatanya malah betah. Suasana kembali tenang. Lalu perlahan, Naya menatap Rangga lebih lama. Tatapannya lembut sekali. Terima kasih ya. Buat apa? Udah bertahan. Rangga diam sebentar sebelum menjawab pelan. Karena saya juga nemu rumah di sini. Kalimat itu membuat hati Naya terasa penuh. Air matanya hampir jatuh lagi. Namun kali ini bukan karena sedih. Melainkan karena akhirnya, setelah semua luka, fitnah,
dan kesepian panjang yang mereka lalui. Rumah itu benar-benar kembali hidup. Dan tepat saat mereka sedang menikmati hujan malam, tiba-tiba terdengar suara langkah kecil dari dalam rumah. Kirana berdiri sambil mengucek mata. "Ibu?" Naya menoleh sambil tersenyum. "Kenapa belum tidur?" Kirana berjalan mendekat lalu langsung memeluk lengan Rangga. Anak kecil itu mengantuk setengah sadar. Namun kalimat berikutnya membuat suasana mendadak hening. "Ayah, temenin Kirana tidur." Rangga membeku. Naya ikut terdiam. Kirana terlihat bingung karena mereka tidak menjawab. "Ayah?" Air mata Naya langsung jatuh tanpa bisa ditahan. Sementara Rangga perlahan memeluk Kirana erat dengan mata mulai memerah. Di bawah suara hujan malam itu, tak ada lagi kesepian. Tak ada lagi rumah yang terasa kosong. Karena lelaki penuh debu yang dulu datang hanya sebagai kuli bangunan, kini telah menjadi alasan rumah itu kembali dipenuhi tawa dan cinta. Dari cerita Rangga dan Naya, kita belajar bahwa ketulusan sering datang dari orang yang paling sederhana. Bukan dari mereka yang punya banyak harta, jabatan, atau kata-kata manis, tapi dari seseorang yang diam-diam tetap bertahan saat semua orang pergi menjauh. Kadang hidup memang mempertemukan dua orang yang sama-sama terluka, bukan untuk saling menghancurkan, melainkan untuk saling menyembuhkan. Jangan pernah meremehkan orang dari pekerjaannya. Karena hati paling tulus kadang justru dimiliki oleh mereka yang hidupnya penuh perjuangan. Dan jangan terlalu cepat percaya pada omongan orang. Sebab tidak semua yang terlihat dekat itu buruk, dan tidak semua yang terlihat baik benar-benar peduli. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat buat kita semua supaya lebih menghargai ketulusan, lebih menjaga hati, dan lebih kuat menghadapi ujian hidup. Terima kasih sudah menemani cerita ini sampai akhir. Tulis di kolom komentar, bagian mana yang paling bikin kalian tersentuh atau ikut menangis. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar kami semakin semangat membuat cerita-cerita emosional lainnya untuk kalian. Buat kalian yang sudah subscribe dan selalu setia menonton sampai selesai, semoga Allah mudahkan segala urusan kalian, dilancarkan rezekinya, disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya dalam kebaikan, dan dikabulkan semua doa serta hajat dunia akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa di cerita berikutnya.